Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Di pagi yang indah ini kita kembali berkumpul untuk doa pagi. Mari satukan hati dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kembali kami di pagi ini. Terima kasih Bapa atas berkat yang Engkau berikan yang tak pernah putus-putusnya. Semua berkat yang kami terima ini adalah anugerah-Mu. Bapa, beracaralah Bapa dari awal hingga akhir acara ini Bapa. Semua doa ini Bapa kami serahkan ke hadirat-Mu yang terkasih melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja kami yang bertata di kerajaan surga. Amin. Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Kasih-Mu tak berkesudahan. Sekarang maupun sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya.
hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita katakan, kita mulai dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Bapa, karena kasih-Mu tak bersudah dari awal hingga sampai selama-lamanya. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Kasih-Mu tak berkesudahan sampai kapanpun. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, tergoyahkan Kau tetap Allah. Haleluya, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya, kami bersyukur atas semua berkat yang kami terima di sepanjang hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu, sejenak kita renungkan dalam hati. Pribadi lepas pribadi, segala keseresahan, kesulitan, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan adalah jawaban atas segalanya. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Jadikan kami selalu sebagai bola mata-Mu. Jadikan kami terus sebagai alat untuk kesukaan-Mu ya Bapa. Kami ingin lebih mengenal pribadi-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Aku ada untuk menjadi penyembahmu. Nah, kita katakan dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Ku ingin mengenal. Kami ingin selalu mengenal-Mu, Tuhan. Karena Engkau adalah tempat kami untuk mencurahkan segala isi hati kami. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ya. Untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, dalam hidup ini jika saudara sudah memiliki usia yang mungkin di atas 30, saudara akan melihat ke belakang dan melihat ada masanya kita mengalami masa-masa kebodohan. Apa itu, saudara? Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menanti-nantikan setiap pagi untuk mendengarkan pesan Tuhan, renungan kebenaran, yang pastinya akan memberikan hikmat marifat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang disebut dengan masa kebodohan itu adalah saat di mana manusia hidup tanpa pengertian yang benar. Di mana saat kita masuk ke dalam suatu masa, kok seolah-olah kita bodoh sekali ya melakukan dosa, melakukan hal-hal bodoh. Itu, saudara. Itu padahal merugikan dan membinasakan loh. Ya. Sedangkan Allah kita tidak menghendaki seorang pun binasa.
Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Dengan tidak mempedulikan masa kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Harus, ya. Jadi ada masa di dalam hidup manusia yang disebut masa kebodohan. Masa di mana seseorang hidup, dia tidak punya pengertian tentang Tuhan. Atau dia memiliki pengertian tentang Tuhan, tapi salah pengertiannya. Sehingga hidupnya tanpa arah, tanpa kebenaran. Ya, memiliki arah, tapi arah yang salah. Sehingga ujungnya maut. Nah, ironinya orang seperti ini merasa pintar, tetapi sebenarnya bodoh di mata Tuhan. Ia tahu banyak hal tentang dunia ini, tetapi ia tidak mengenal Allah kita siapa. Mengenal sih namanya, tapi tidak mengenal pribadinya. Ada orang yang mengenal pribadinya, tapi tidak mau melakukannya. Lebih suka memuaskan keinginan hatinya sendiri. Nah, ini kan namanya masa kebodohan. Masa ketika hati manusia tertutup bagi kebenaran. Kadang-kadang ya aneh. Seseorang yang ada dalam masa kebodohan itu dalam hidupnya itu, ia melihat fakta saja, dia tidak mau menerima itu kebenaran. Ia mengarang-arang yang lain. Contohnya ya saudara ya, kalau ada orang bernubuat Tuhan Yesus mau datang lagi, tanggal sekian misalnya, ternyata Tuhan Yesus tidak hadir, tidak datang. Nah, kan artinya yang bernubuat itu kan bernubuat palsu. Ya, bohong kan dia. Bukan, mana ada Tuhan bohong, kan nggak ada yang bohong manusianya. Herannya ada orang-orang yang percaya bahwa enggak bohong Pak, itu jujur loh. Sudah jelas-jelas tidak terbukti, tapi tetap membela yang tidak terbukti. Ini namanya masa kebodohan. Masa ketololan. Di depan mata sudah jelas tidak cocok, tetap percaya. Ya, tapi itu terjadi, saudara. Di dalam banyak hal, banyak manusia hidup dalam masa kebodohannya. Ketidaktahuannya akan kebenaran. Ketidakpeduliannya akan kebenaran. Ia sangat peduli dengan mengejar harta, mengejar kekuasaan, menikmati kedagingannya itu. Itu namanya masa kebodohan. Ada banyak orang yang tidak pernah keluar dari masa kebodohannya. Yang mati di dalam masa kebodohannya. Tapi ada orang juga yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan keluar dari kegelapan hidupnya yang lama. Kalau itu terjadi pada saudara, jangan disia-siakan sebab tidak akan ada lagi kesempatan lain. Ayo bertobat sungguh-sungguh, keluar dari masa kebodohan. Hidup sekali aja kok bodoh, ya. Meskipun kelihatan pintar di mata dunia. Nah, ironinya lagi. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ada orang-orang yang sudah mendengar firman kebenaran, ya, merasa mengenal Allah, tapi hidupnya tidak memuliakan Allah. Ada. Nah, ini orang-orang yang sudah imun, kebal terhadap kebenaran, dengar ngerti tapi nggak mau melakukannya, malah melakukan yang sebaliknya. Hidup mereka menjadi bodoh dan gelap, kata Alkitab. Itulah kebodohan yang paling berbahaya. Mengetahui Allah dan kebenarannya, tapi tidak mau memuliakan Dia dan tidak mau melakukannya. Dianggap teori saja. Ada banyak orang seperti itu. Masa kebodohan inilah yang membuat manusia menyembah yang lain. Ia tahu tentang Tuhan misalnya, tapi ia menyembah harta, kekuasaan, hawa nafsunya lebih diutamakan. Ya, jadi perbuatan-perbuatan seperti ini kadang-kadang membuat kita bingung juga. Apa yang mereka cari? Ya, itu jelas-jelas membinasakan.
Tapi kabar baiknya Allah kita masih memberi kesempatan sama kita hari ini. Jika saudara mendengar firman ini, artinya saudara masih punya kesempatan keluar dari masa kebodohan. Ya. Kalau Tuhan mau menghukum kita di saat kita berbuat dosa, kita semua sudah binasa. Tapi Tuhan tidak menghukum kita. Memberi kita kesempatan. Itulah anugerah terbesar dalam hidup manusia. Ya. Nah, jadi jalan keluar untuk keluar dari masa kebodohan itu adalah bertobat, tidak ada yang lain. Makanya gereja itu artinya keluar. Keluar kau dari kebodohanmu itu. Dari kesesatanmu itu. Dari keberdosaanmu itu. Dari kebebalanmu itu. Gitu. Makanya kita diberi kesempatan, ayo kita keluar. Itu arti gereja, saudara. Keluar dari dunia ini, masuk ke dalam kebenaran. Cara hidup dunia menjadi cara hidup orang yang benar di hadapan Tuhan. Apalagi kalau saudara sudah di atas 50 ya. Sebentar lagi juga mungkin kita kembali kepada Tuhan. Jika kita bertobat. Ya. Jadi satu-satunya pilihan yang terbaik untuk seluruh umat manusia adalah bertobat. Belajar mengenal Allah dengan kebenarannya. Nah, sehingga ketika seseorang bertobat nanti, masa kebodohan itu berakhir dan masa pengertian dimulai. Itulah sebabnya dalam Amsal 1 ayat 7 jelas sekali itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan akan kebenaran. Permulaan dari keluarnya kita dari masa kebodohan. Jadi gereja itu tugasnya, fungsinya salah satunya adalah membawa manusia keluar dari masa kebodohannya. Jadi kalau ada gereja yang khotbahnya ngawur-ngawur, bohong, ya, ngarang-ngarang sendiri, tidak sesuai Alkitab, itu artinya menjerumuskan orang ke dalam masa kebodohan. Hasilnya orang-orang bodoh yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Mengerikan ini, saudara. Tapi bentuknya bisa gereja. Nah, pada kesempatan pagi ini, saya mengajak semua kita, tanpa mencari yang siapa yang salah dan sebagainya. Tapi mari kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita hidup masih di dalam masa kebodohan, ataukah sudah mulai keluar? Apakah saudara kita semua sudah mengerti tentang kebenaran yang sesuai konteks Alkitab? Ataukah hanya selama ini mendengar apa istilahnya? Hiburan-hiburan saja. Motivator di mimbar. Pakai ayat Alkitab tapi hanya motivator saja, tidak menyampaikan kehendak Tuhan. Nah, itu membiarkan orang ke dalam masa kebodohan. Kalau begitu caranya. Ya, saudara ya. Ayo belajar yang benar. Tinggalkan masa kebodohanmu dengan cara belajar firman kebenaran. Dan carilah Tuhan, hidupi setiap hari. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami benar-benar dibebaskan oleh Tuhan. Kami dulu tidak tahu hidup dalam masa kebodohan, tapi firman-Mu itu mendidik kami. Firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih untuk Gereja Mula-Mula GMM. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Dan juga mengucap syukur untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih, kami mau sambut pagi ini, hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.